Belakangan ini, jagat media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang diduga memperlihatkan pembaptisan Ustadz Abdul Somad. Video tersebut sontak mengundang kehebohan dan berbagai spekulasi publik. Dalam sebuah unggahan klarifikasi dari channel Tasik Ngaji, dijelaskan bahwa video tersebut adalah hasil fitnah dan rekayasa yang disebarkan oleh channel Edis TV. Namun, narasi ini tidak berdiri sendiri. Di sisi lain, Edis TV bersama beberapa pendukungnya membantah tudingan tersebut dan justru menuding bahwa rekayasa video dilakukan oleh oknum dari kalangan umat Islam sendiri. Situasi ini pun menjadi polemik yang membingungkan publik. Untuk membuktikan klaimnya, Tasik Ngaji menghadirkan bukti-bukti berupa jejak digital yang menunjukkan asal-usul video tersebut. Bahkan mereka secara terbuka menantang Edis TV untuk berdiskusi langsung dalam forum terbuka demi mencari kebenaran. Lalu seperti apa sebenarnya isi video yang viral tersebut? Siapa yang benar-benar berada di balik rekayasa ini? Dan siapa yang sebenarnya membalikkan fakta? Simak videonya sampai tuntas agar kalian bisa menilai dengan jernih siapa yang berkata benar dan siapa yang memutarbalikkan kenyataan. Ya, teman-teman ya, sehubungan dengan ajaran agama Islam yang dibolehkan untuk berdusta, maka dua orang ini, Abdul Somad dan Ustadz Tasik Ngaji, itu melakukan dusta. Karena memang di dalam ajaran agama Islam dibolehkan oleh Muhammad orang Islam itu berdusta dalam 3 hal. Nah, Abdul Somad berdusta apa? Abdul Somad berdusta bahwa di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Ustadz Tasik Ngaji berdusta apa? Ustadz Tasik Ngaji berdusta bahwasanya saya mengatakan Abdul Somad sudah dibaptis. Ya, inilah ajaran agama Islam. Karena Muhammad sendiri yang mengajari orang Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Karena apa mereka berdusta seperti ini, teman-teman? Ya karena ajaran agama Islam semakin hari semakin terbongkar. Salah satu yang saya lakukan adalah ketika saya mengajak diskusi orang-orang Islam, banyak orang-orang Islam yang akhirnya mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam dan agama Islam mempertuhan Muhammad. Dan itu sudah banyak saya upload di video saya. Seperti itu ya. Silakan teman-teman post yang tadi. Ini sekarang saya mau buat video lagi ya, Tolong video ini sampaikan kepada Abdul Somad dan juga kepada Tasik Ngaji. Saya menantang dua pendusta ini untuk berdiskusi dengan saya. Jangan gara-gara banyak orang Islam yang tiap hari mengaku yang banyak. Aduh, salah lagi kontennya. Bentar, ulang. Saya mengajak dua orang ini, Abdul Somad yang berdusta dan juga Tasik Ngaji yang juga berdusta, untuk berdiskusi dengan saya. Jangan gara-gara semakin banyak orang Islam di channel saya ini mengakui bahwa Muhammad dituhankan oleh umat Islam dan Muhammad itu Tuhannya orang Islam, kalian jadi kalang kabut. Ya, terutama kerjaannya Ustadz Tasik Ngaji yang memfitnah saya mengatakan Abdul Somad dibaptis. Karena apa? Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu diizinkan berdusta dalam 3 hal. Tolong video ini umat Islam rekam dan bawa ke Mabes Polri. Saya mengatakan bahwa agama Islam memang diajari oleh Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal. Itulah sebabnya ini Ustadz Tasik Ngaji ini berdusta. Dia berdusta mengatakan bahwa saya membuat video Abdul Somad dibaptis. Dan juga Abdul Somad juga berdusta. Dia berdusta katanya di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Kalau orang Islam berdusta, ya saya maklum. Karena memang Muhammad mengajarkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Ya, tolong sampaikan kepada Abdul Somad, kepada Tasik Ngaji, atau kepada ustadz-ustadz manapun untuk berdiskusi dengan saya. Jangan gara-gara saya membuat banyak orang Islam mengaku bahwa Muhammad itu Tuhannya dan membuat banyak orang Islam mengaku
bahwa Muhammad dituhankan, kalian jadi kalang kabut. Saya tunggu jawaban dari kalian. Ya, Abdul Somad, Tasik Ngaji, Ustadz Adi Hidayat, Felix Xiao, Donditan, semua ustadz-ustadz yang kerjanya membahas agama Islam. Saya tantang kalian dan saya akan membuat kalian mengakui seperti orang Islam lain mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Tuhan kalian dan kalian mempertuhan Muhammad. Saya tunggu tantangan kalian, jawaban kalian atas tantangan saya ini. Ya, demikian acara, demikian konten saya tadi. Ya, upload teman-teman ya. Upload. Oke, mantap, udah jadi kontennya. Oke, ya, sampaikan kepada Abdul Somad, sampaikan kepada Ustadz Adi Hidayat, sampaikan kepada Ustadz Tasik Ngaji, dan sampaikan kepada umat-umat muslim yang lain. Saya menantang mereka untuk diskusi dengan saya. Jangan gara-gara kalian kalang kabut, kalian membuat video-video fitnah, membuat kabar bohong, mentang-mentang Muhammad membolehkan kalian bohong dalam 3 hal. Nekat yang nyata, bentar lagi meweh. Saya bisa buktikan bahwa Abdul Somad bohong, dan saya bisa buktikan bahwa Ustadz Tasik Ngaji juga sama, bohong juga. Kita akan jawab semua pernyataan Edis Sidabutar ini. Jadi orang ini mempermasalahkan video yang kemudian kami reaksi dan kami luruskan bahwa video itu bukan Ustadz Abdul Somad yang dibaptis. Baik, kita akan lihat. Jadi alhamdulillah kami sempat screenshot atau kami sempat rekam layar di mana Ustadz Abdul Somad dikabarkan oleh orang yang mengaku di sininya Edis TV. Ya, jadi akunnya di sini Edis TV, kemudian mengupload video Ustadz Abdul Somad yang katanya dibaptis. Baik, kita akan jawab semua tuduhannya ya Khafillah kepada kami Tasik Ngaji. Katanya ada non-muslim yang mengatakan itu adalah akal-akalan channel Tasik Ngaji, yang membuat itu adalah channel Tasik Ngaji, yang kemudian dia upload tapi direaksi sendiri, diluruskan sendiri, viral oleh sendirinya. Baik Khafillah, kita akan lihat ke videonya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama ini Tuhan kami Yesus, sempat kami rekam mengucap layar syukur ya, Pak. hari ini atas penghentaran. Ini sebetulnya sudah lama, 1 minggu yang lalu. Kemudian mendapatkan like 18.000, bayangkan. Dan di sana videonya menjadi favorit 2.615, dibagikan 4.358. Bayangkan ya, ikhwah. Yang membagikan di sini 4.358. Siapa yang mengupload? Channel atau akun Edis TV, ya. Artinya video ini sudah viral di mana-mana. Orang-orang yang sudah membagikan sebanyak 4.358. Kalau misalkan ini bukan buatan Edis Sidabutar, maka kenapa Anda tidak mempermasalahkan yang membuat atau yang mengupload di channel atau di akun Edis TV ini? Kalau misalkan yang mengupload bukan Edis Sidabutar, kenapa lantas kemudian Anda tidak meluruskan ini, bahwa yang mengupload ini bukan Anda, tetapi Anda senyap, Anda diam, tidak kemudian bersuara. Lantas setelah 4.358 ini, lalu kemudian saya speak up, saya mengabarkan bahwa channel Edis TV, ya, channel ini itu adalah penayangan palsu, karena di dalamnya ini bukan Ustadz Abdul Somad dibaptis. Saya katakan di video itu, ya, di video sebelumnya, bahwa ini bukan Ustadz Abdul Somad yang kemudian dibaptis. Saya luruskan itu dan kami tampilkan video aslinya. Artinya video Ustadz Abdul Somad yang kemudian sedang melantunkan nasyid di air tersebut, ya, entah di mana tempatnya, kami tidak mengetahui itu. Tetapi oleh oknum yang di sini akun Edis TV mengupload ini, yang ditonton ratusan ribu, bahkan dibagikan 4.358, Edis Sidabutar diam dan senyap, tidak kemudian meluruskan ini. Lantas setelah saya meluruskan, tampil untuk meluruskan bahwa itu adalah video hoax, kemudian Edis Sidabutar ini ngamuk-ngamuk kepada Tasik Ngaji. Itu yang pertama ya, Pak. Yang kedua, terkait daripada pernyataan, saya tantang debat kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Tasik Ngaji. Silahkan,
kami menyanggupi itu dan kami sangat setuju untuk kita mengadakan debat. Tetapi saya menginginkan debat itu tidak terjadi di TikTok, di mana kita langsung tatap muka. Kita adakan pertemuan dan kemudian di sana ada moderator yang akan mengatur jalannya perdebatan. Pertanyaan kemudian, kenapa debatnya tidak di TikTok? Harus bertatap muka, harus secara langsung, ada moderator. Kemudian kita ada di aula dan lain sebagainya, tempat yang kemudian kita melangsungkan perdebatan. Kenapa tidak di TikTok langsung? Yang pertama, kami sudah pernah debat di TikTok, ikhwafillah. Bahkan bukan itu saja, di WA atau kita teleponan langsung. Bahkan kalau misalkan sahabat Tasik Ngaji melihat, kami pernah berdebat dengan Pendeta Pedro di Tasik Ngaji. Ada channel Tasik Ngaji, silakan cari saja Tasik Ngaji versus Pendeta Pedro. Kami pernah debat itu. Tetapi itu semua tidak mendatangkan faidahnya, ya ikhwah. Dan tidak memiliki adab dalam perdebatan. Di TikTok itu, ikhwafillah, di mana dia memiliki suara yang lantang, suara yang kelas, volumenya yang bagus, itu yang paling dominan dalam perdebatan. Yang kedua, biasanya orang-orang itu membawa backsound ketawa-ketawa. Makanya kalau misalkan kita melihat tokoh-tokoh, baik itu di Kristen atau di Islam, seperti misalkan Bang Nursena, beliau tidak mau berdebat di TikTok, tidak mau. Atau misalkan kita melihat Ustadz Menahem Ali, beliau tidak mau debat di TikTok, tidak mau, ya ikhwah. Mereka ingin debat langsung, secara beradab, kemudian dipimpin oleh moderator tertentu. Agar perdebatan itu baik dan mengarah kepada kebaikan. Itu yang saya harapkan seperti itu. Jadi, saya sangat setuju kita mengadakan perdebatan. Bahkan saya memiliki beberapa pertanyaan, bahkan mungkin puluhan, 30, 60 pertanyaan yang saya rasanya pengen ditanyakan langsung kepada yang mungkin paham tentang kekristenan itu sendiri. Saya ingin berdiskusi langsung, tatap muka, dan kita langsung bertemu untuk bantah-membantah. Ada banyak pertanyaan dan kami sangat-sangat setuju dan kami sangat menyetujui itu. Jadi kita ada di ruangan, kemudian ada moderatornya, dipimpin oleh moderator agar debatnya beradab. Saya terima tantangannya asal dengan syarat kita berada di ruangan tertentu atau di satu aula yang kemudian kita mengadakan perdebatan. Sekali lagi, kami sangat setuju. Dan selama ini, Edi Sidabutar ini membawa subhatan-subhatannya itu, ya itu saja. Contohnya misalkan, Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Karena Nabi Muhammad itu mengatur, mengurus, dan lain sebagainya. Jadi Muhammad itu adalah Rob. Muhammad itu adalah Rob. Padahal, kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Bukan berarti Nabi Muhammad Tuhan. Bahkan ada fakultas yang namanya tarbiyah dari kata robba yurabbi. Apakah kata tarbiyah, fakultas tarbiyah disebut fakultas ketuhanan? Atau misalkan dari kata murabbi, robba yurabbi, murabbi, apa artinya murabbi? Guru. Apakah di sana guru disebut Tuhan? Tidak. Kita harus pahami betul kata demi kata tentang kata Rob. Lalu kemudian kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa di sana disebutkan Tuhan semesta alam? Ya jelas, karena pada hakikatnya yang mengatur alam itu bukan manusia dan manusia tidak kuasa. Allah yang mengatur alam tersebut. Sehingga kata Alhamdulillahirabbil alamin disebut Rabb di sini adalah Tuhan. Karena apa? Karena manusia sejatinya tidak bisa mengurus alam semesta. Artinya Allah lah yang mengurus alam semesta, maka Allah adalah Tuhan. Biasanya Edi Sidabutar ini mempermainkan kata-kata. Makanya sekali lagi, saya sangat-sangat setuju. Kita berdebat di satu tempat untuk mengadakan diskusi dan dialog lintas agama. Silahkan Anda bertanya tentang Al-Quran kami, maka kami akan bertanya tentang Bible kepada Anda. Kalau Anda berani untuk berdebat tatap muka secara langsung di satu tempat dan dipimpin oleh moderator agar perdebatan kita beradab, berakhlak, dan beretika. Alhamdulillah. Mungkin itu jawaban dari kami terkait pernyataan daripada Edi Sidabutar ini. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, kebenaran bisa dengan mudah tertutupi oleh manipulasi dan fitnah. Kasus video pembaptisan Ustadz Abdul Somad menjadi bukti nyata bahwa tidak semua yang viral bisa dipercaya begitu saja. Kita perlu bijak, kritis, dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa fakta yang jelas. Akhir kata, semoga kita semua bisa lebih cerdas dalam menyikapi informasi, tidak mudah terprovokasi, dan selalu menempatkan kebenaran di atas segala kepentingan.